Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembatik, perkenalkan nama saya Nida Najibah. Saya merupakan salah satu guru bahasa Indonesia yang berada di SMA Negeri 1 Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video praktik pembelajaran yang akan mengimplementasikan TIK menggunakan Google Drive dan juga Quizzes sebagai asesmen akhir pada peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran CIRC atau disebut dengan Cooperative, Integrative, Reading, and Composition pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 fase E pada tujuan pembelajaran struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Untuk itu, mari kita simak tayangan video berikut ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan salam sapa senyum. Di kegiatan awal, siswa selalu dibiasakan untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, guru selalu mengecek kehadiran siswa dan melakukan persepsi pada pembelajaran sebelumnya. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dijali dipimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu ingin bertanya juga, siapakah di sini yang belum hadir? Yang tidak hadir, mohon maaf. Ada sebagian Bu. Siapa? Ada Roni. Kenapa Roni? Alfa. Siapa lagi? Dela. Dela kenapa? Sakit. Hari ini kita akan belajar apa? Laporan hasil observasi. Kita akan belajar mengenai laporan hasil observasi. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan kalian mengenai teks LHO secara umum, ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi? Saya Bu. Silahkan, Sela. Teks laporan hasil observasi atau teks observasi adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhana, teks laporan hasil observasi adalah laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis. Baik, betul ya. Menurut Sela, tadi teks laporan hasil observasi itulah teks laporan pengamatan mengenai hasil objek observasi. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan model pembelajaran CIRC, yakni Cooperative, Integrative, Reading, and Composition. Model ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang terpadu, seperti membaca, menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, dan memahami kosakata dan seni berbahasa. Tujuan model pembelajaran CIRC ini adalah peserta didik bisa belajar mandiri tanpa harus selalu mengandalkan peran guru karena mereka telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan yang sama atau bisa disebut dengan kemampuan heterogen. Dalam pembelajaran model ini, guru hanya bertugas untuk memberikan bantuan kepada kelompok siswa bila kelompok tersebut belum dapat menyelesaikan tugasnya. Tahap pertama adalah orientasi. Pada fase ini, guru melakukan persepsi dan pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan. Kegiatan ini juga memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. Kedua, tahapan organisasi. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan memperhatikan keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan dibahas kepada siswa melalui Google Form. Menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan juga tugas yang harus diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Tahap selanjutnya adalah pengenalan konsep. Mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Tahapan di sini merupakan pengenalan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang mereka dapatkan dalam Google Form yang telah dibuatkan menjadi sebuah modul.
selesainya? Sudah. Kalau sudah, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan Kiki. Bu, apakah deskripsi manfaat harus manfaat isinya? Oke. Siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan dari Kiki? Saya, Bu. Silahkan, Cahya. Karena segala apapun yang kita amati dan kita teliti harus memiliki kemanfaatan bagi manusia. Betul sekali ya. Tahapan selanjutnya yakni tahapan publikasi. Siswa mengomunikasikan hasil temuan-temuannya, kemudian membuktikan dan menunjukkan tentang analisis hasil struktur dan kaidah kebahasaannya yang mereka telah temukan bersama kelompoknya masing-masing di depan kelas. Observasi yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum dari teks wayang ada di Untuk mengecek kemampuan peserta didik, dilakukan asesmen individu via kuisis. Pada tahapan ini, tautan kuisis akan dibagikan via grup kelas yang telah disediakan. Tahapan terakhir yakni penguatan dan refleksi. Pada fase ini, guru memberikan penguatan yang berhubungan dengan materi pembelajaran melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajarannya melalui tabel emotikon yang telah disediakan oleh guru. Tepuk tangan untuk kita. Baik, untuk pertemuan hari ini apakah masih bingung? Apakah menyenangkan? Untuk itu, mari kita tutup saja pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.